Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melia Saskia Alfiana Sudodin dengan NIM A1Q124073 kelas C. Baik, di sini saya akan mereview salah satu kasus dugaan pengoplosan Pertamax dengan Pertalite oleh PT Pertamina Patraniaga di tahun 2025 ini. Kasus dugaan korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan kontraktor pada periode 2018 hingga 2023 menjadi sorotan publik setelah munculnya dugaan bahwa PT Pertamina Patraniaga melakukan pengoplosan antara Pertalite RON 90 dengan Pertamax RON 92. Dugaan ini mengemukan setelah Kejaksaan Agung mengungkapkan adanya praktik blending atau pencampuran bahan bakar di depo penyimpanan yang dilakukan tidak sesuai prosedur dan berpotensi merugikan negara hingga 193,7 triliun. Dari kronologi dan dugaan pelanggaran, menurut keterangan resmi Kejaksaan Agung, tersangka RS selaku Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga melakukan pembelian bahan bakar RON 90 Pertalite namun dicatat atau dibayar sebagai pembelian RON 92 Pertamax. Setelah itu dilakukan proses pencampuran di depo untuk menghasilkan produk dengan kadar oktan lebih tinggi. Praktik ini dinilai melanggar standar operasional dan regulasi distribusi bahan bakar minyak karena yang pertama itu tidak adanya izin resmi untuk melakukan blending BBM dalam skala tersebut. Kedua, mengakibatkan ketidaksesuaian antara spesifikasi produk yang dijual dan yang dilaporkan secara administratif. Ketiga, merugikan negara dan masyarakat karena adanya perbedaan nilai ekonomi antara Pertalite dan Pertamax. Mantan Ketua Komisi Advokasi BPKN Rolas Sitinjak menilai bahwa tindakan ini telah melanggar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, khususnya pasal 4 yang mengatur hak konsumen untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi barang atau jasa. Dalam konteks ini, masyarakat sebagai pengguna BBM telah mempercayakan pemenuhan kebutuhan energinya kepada pemerintah melalui Pertamina. Apabila benar terjadinya pengoplosan, maka konsumen dirugikan karena membeli BBM dengan harga tinggi tetapi kualitas yang tidak sesuai. Kedua, kepercayaan publik terhadap BUMN itu menjadi turun drastis. Nah, yang ketiga, terjadinya penipuan publik yang mencederai prinsip keadilan sosial dan pelayanan publik. Rolas menegaskan perlunya dilakukan audit menyeluruh terhadap sistem pengadaan, produksi, hingga distribusi BBM oleh Pertamina dan seluruh anak perusahaannya. Dampak terhadap mesin kendaraan, menurut pakar otomotif UGM Jayan Sentanuhadi, penggunaan BBM dengan angka oktan yang tidak sesuai spesifikasi kendaraan dapat berdampak negatif terhadap performa mesin. Jika Pertalite RON 90 digunakan pada kendaraan yang seharusnya menggunakan Pertamax RON 92, maka yang terjadi pembakaran tidak sempurna dalam ruang mesin. Yang kedua, menyebabkan knocking atau bunyi ketukan akibat penyalaan dini. Yang ketiga, menurunkan akselerasi dan efisiensi bahan bakar. Yang keempat, munculnya endapan karbon yang dapat merusak komponen mesin. Dengan demikian, praktik pengoplosan BBM bukan hanya masalah hukum dan ekonomi, tetapi juga berdampak langsung pada keselamatan dan kualitas kendaraan konsumen. Wakil Ketua Komisi 6 DPR Eko Hendro Purnomo menilai bahwa kasus ini telah mencoreng nama baik BUMN, terutama Pertamina yang selama ini menjadi pengolahan energi nasional. Ia menegaskan beberapa poin penting. Nah, yang pertama itu pengawasan internal harus diperketat untuk mencegah terulangnya praktik korupsi di anak perusahaan. Kedua,
Transparansi dan akuntabilitas menjadi keharusan dalam setiap proses pengadaan dan distribusi BBM. Yang ketiga, sanksi tegas harus diberikan tidak hanya kepada pelaku lapangan, tetapi juga terhadap pejabat internal BUMN yang terbukti terlibat. Kasus ini menjadi pelajaran pentingnya bahwa manajemen BUMN harus berorientasi pada integritas dan pelayanan publik, bukan sekedar keuntungan. Nah, respon resmi Pertamina menanggapi tuduhan tersebut. Corporate Communication Pertamina, Fajar De Joko Santoso, menegaskan bahwa tidak ada praktik pengoplosan BBM sebagaimana diberitakan. Menurutnya, isu yang dipermasalahkan oleh Kejaksaan Agung bukanlah pengoplosan, melainkan perbedaan administrasi antara pembelian RON 90 dan RON 92. Pertamina memastikan bahwa Pertamax yang beredar di masyarakat sudah sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan. Selain itu, Pertamina menyatakan kesiapannya untuk bekerja sama dengan aparat penegak hukum dalam proses penyelidikan, sembari tetap menjamin distribusi energi kepada masyarakat berjalan normal. Nah, kesimpulannya, kasus dugaan pengoplosan Pertamax dengan Pertalite mencerminkan kompleksitas tata kelola energi nasional yang membutuhkan transparansi, pengawasan, dan integritas tinggi. Meskipun Pertamina membantah tudingan tersebut, penyelidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung menjadi momentum penting untuk memperbaiki sistem pengawasan internal BUMN dan menegakkan prinsip akuntabilitas publik. Kasus ini bukan hanya menyangkut aspek hukum dan ekonomi, tetapi juga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara dalam mengelola sumber daya strategis bangsa. Dari kasus yang saya review mengenai dugaan pengoplosan bahan bakar tadi, kemudian selanjutnya saya akan mengaitkannya atau melihat dari sudut pandang teori psikoanalisis yang dikemukakan oleh salah satu tokoh, yakni Sigmund Freud. Nah, Sigmund Freud menjelaskan bahwa kepribadian manusia terdiri dari 3, yaitu yang pertama, id, bagian diri yang berisi dorongan, keinginan, dan nafsu dasar manusia yang ingin dipenuhi segera tanpa memikirkan akibatnya. Nah, yang kedua, ego, bagian diri yang berpikir logis dan menyesuaikan keinginan dengan kenyataan hidup. Yang ketiga atau yang terakhir, superego, bagian yang berisi nilai moral, hati nurani, atau aturan sosial yang membimbing seseorang berbuat baik. Ketiga bagian ini selalu berinteraksi. Bila id terlalu kuat, seseorang bisa melakukan tindakan yang tidak bermoral hanya untuk memuaskan keinginannya. Kaitan dengan kasus Pertamina, dalam kasus dugaan pengoplosan Pertamax dengan Pertalite dapat dijelaskan dengan teori Freud. Yang pertama, id, para pelaku lebih dikuasai oleh id, yaitu keinginan memperoleh keuntungan besar dengan cepat. Nah, yang kedua, ego, yang seharusnya menimbang baik dan buruk, tidak berfungsi dengan baik, sehingga keputusan yang diambil tidak rasional dan melanggar hukum. Nah, yang ketiga, superego, yang seharusnya menjadi pengingat moral bahwa tindakan curang itu salah dan merugikan masyarakat, tidak bekerja secara optimal. Artinya, pelaku lebih menuruti dorongan id, nafsu dan keserakahannya dibanding suara hati, superegonya. Konflik batin, id versus superego, menurut Freud, ketika seseorang tahu bahwa perbuatannya salah tetapi melakukannya, sebenarnya dalam dirinya terjadi konflik antara id dan superego. Contohnya, id-nya, ambil saja keuntungan ini, tidak akan ketahuan. Nah, superegonya, jangan, itu melanggar aturan dan bisa merugikan banyak orang. Namun karena egonya lemah, akhirnya id menang. Dari sinilah munculnya perilaku korupsi atau kecurangan. Mekanisme pertahanan. Freud juga menjelaskan bahwa manusia menutupi rasa bersalahnya atau takut dengan mekanisme pertahanan diri. Misalnya, rasionalisasi. Semua perusahaan juga melakukan hal ini, jadi tidak apa-apa. Penyangkalan atau denial. Kami tidak mengoplos, hanya ada kesalahan administrasi.
Nah, mekanisme ini muncul agar pelaku bisa merasa tenang dan tidak terlalu merasa bersalah atas tindakan salah yang dilakukannya. Kesimpulannya, dari sudut pandang teori psikoanalisis Sigmund Freud, perilaku pengoplosan dan korupsi ini disebabkan oleh dorongan bawah sadar id yang lebih dominan karena ego dan superegonya tidak bekerja dengan seimbang. Pelaku kehilangan kendali moral dan etika. Mereka lebih mengutamakan keuntungan pribadi daripada tanggung jawab sosial. Dengan kata lain, kasus ini bukan hanya persoalan hukum dan ekonomi, tetapi juga menunjukkan bahwa ketidakseimbangan dalam kepribadian seseorang dapat mendorong perilaku curang dan tidak etis. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari hasil mereview kasus korupsi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.